Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari dari Prodi Jurnalistik Universitas Bengkulu dengan NPM D1C023033. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen media cetak. Manajemen media adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan media dan prinsip-prinsip dan prosesnya terhadap media sebagai industri komersial dan sosial, serta sebagai institusi komersial dan sosial. Istilah manajemen berasal dari manajemen yang berarti memimpin, membimbing, dan mengatur. Manajemen diartikan sebagai mencapai hasil melalui kerjasama orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pendorongan, dan pengendalian, serta memperhatikan 6 faktor utama, yaitu orang, bahan, mesin, metode, uang, dan pasar. Manajemen media cetak membutuhkan struktur organisasi formal dan keterampilan fungsional di berbagai bidang seperti redaksi, iklan, dan pemasaran. Yang pertama ada organisasi penerbitan percetakan. Marcel McLuhan, pakar komunikasi Kanada, mengatakan the press is the extension of man. Sedangkan Jacob Utama mengatakan pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, hiburan, pendidikan, dan keingintahuan mengenai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Definisi top manager atau pemimpin umum adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Dalam mengembangkan perusahaannya, pemimpin umum memegang 3 kendali berupa bidang redaksi, bidang percetakan, dan bidang usaha. Pemimpin 3 pejabat itu adalah pemimpin redaksi, pemimpin percetakan, dan pemimpin perusahaan. Pemimpin redaksi bertanggung jawab dalam hal isi penerbitan atau redaksional, sedangkan pemimpin percetakan mempertanggungjawabkan produksi hasil proses penerbitan atau percetakannya, sedangkan pemimpin perusahaan berperan mengembangkan usaha penerbitan. Berikut editor departemen atau bidang redaksi yang ada dalam organisasi percetakan penerbitan. Yang pertama, pemimpin redaksi merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Yang kedua, sekretaris redaksi adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan, membuat surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi. Yang ketiga, redaktur pelaksana merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalannya. Yang keempat, redaktur atau editor adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Yang kelima, wartawan adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah informasi menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan penerbitan. Yang keenam, koresponden atau stringer merupakan wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya dengan cara memberikan laporan secara kontinu tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya. Manajemen sebuah redaksi media massa terdiri dari redaksi, tata usaha, dan produksi. Redaksi terdiri dari berbagai posisi seperti pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, dan koresponden. Tata usaha mengurus administrasi internal dan eksternal. Produksi melibatkan percetakan, manajemen keredaksian, memastikan efektivitas kerjasama dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sebuah penerbitan pers memiliki bagian redaksi dan pemasaran yang dipimpin oleh pemimpin redaksi dan manajer pemasaran. Manajemen redaksi disesuaikan dengan kebutuhan institusi pers untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian dengan rencana. Yang kedua, ada percetakan pada perusahaan penerbitan pers, merupakan bagian terpenting dalam suatu proses usaha di bidang penerbitan pers. Namun keberadaan percetakan tidak mutlak harus ada. Proses kerja unit percetakan dimulai dengan menerima order cetak yang sudah jadi. Order cetak tersebut dalam bentuk sudah selesai, artinya pihak percetakan tidak bertanggung jawab terhadap isi penerbitannya. Oleh karena itu, dalam penerbitan surat kabar atau majalah sering tertulis isi di luar tanggung jawab percetakan. Lalu yang ketiga, ada tugas pokok organisasi media. Tugas utama dari seorang redaktur pelaksana cetak adalah menjalankan dan mengelola kegiatan media cetak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka diharapkan untuk menjalin hubungan dengan pejabat dan narasumber, menulis berita dan feature, membuat rencana kerja dan anggaran, serta mengatur penugasan redaksi. Redaktur juga bertanggung jawab dalam menyeleksi tulisan, foto, dan mengeditnya sesuai kode etik.
serta mengevaluasi kinerja editor dan wartawan. Sementara itu, tugas seorang reporter meliputi pembuatan berita dan foto sesuai dengan penugasan, menjalin hubungan dengan narasumber, menulis berita, feature, dan esai foto, serta membantu mengembangkan media. Mereka juga diharapkan aktif dalam rapat, memiliki narasumber yang luas, dan dapat mengolah data dengan baik. Tugas manajer iklan meliputi merancang dan melaksanakan pemasaran iklan, menilai kinerja tenaga periklanan, serta melakukan negosiasi bisnis untuk meningkatkan omset perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi bisnis ke manajemen dan merancang sistem kerja yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada produksi media cetak. Dalam produksi media cetak, perusahaan penerbitan surat kabar mengidentifikasi zona pasar media cetak, termasuk CG, PME, RTZ, dan NBM. Media cetak memiliki jenis produk seperti broadsheet, tabloid, magazine, dan book yang masing-masing memiliki ukuran dan format yang berbeda. Contoh media cetak di Indonesia termasuk Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, Majalah Tempo, dan Majalah Intisari. Yang kelima ada kekuatan dan kelemahan media cetak. Media cetak seperti surat kabar dan majalah memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Surat kabar memiliki kekuatan dan menjangkau daerah perkotaan, menjadi referensi konsumen, memberikan informasi aktual, dan menawarkan fleksibilitas kepada pengiklanan. Namun, surat kabar juga memiliki kelemahan seperti dibaca singkat, tidak bisa mencapai semua kelompok pasar, dan terbatas dalam jenis produk yang biasa diiklankan. Di sisi lain, majalah memiliki kekuatan dalam menjangkau segmen pasar tertentu, meningkatkan persepsi terhadap produk yang diiklankan, usia edar yang lebih lama, dan kualitas visual yang baik. Namun, kelemahan majalah termasuk fleksibilitas terbatas, biaya distribusi yang tinggi, dan distribusi yang kurang lancar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang ditempatkan dalam surat kabar atau majalah yang bersifat statis dan mengutamakan pesan visual. Terdapat beberapa jenis iklan di media cetak, antara lain iklan baris, iklan display, dan iklan advertorial. Anatomi iklan media cetak meliputi headline, visual, body copy, product shot, dan baseline. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan di media cetak adalah praktis, cepat, daya jangkau, dan edar surat kabar, serta berbagai pendapat mengenai iklan yang baik. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.